Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan dari buku Global Internasional atau Global Marketing, yang dimana di sini di chapter 6 yaitu tentang Global Marketing Research, yang dimana saya sendiri Arif Febriansyah Kurnia dan rekan saya Muhammad Fikri Saban. Nah, untuk mempersingkat waktu, untuk pertama akan dijelaskan oleh saudara saya Fikri. Silakan kepada Fikri. Ya, terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Global Marketing Reach atau yang kita sebut dengan pemasaran global research. Jadi, upaya terorganisir untuk mengumpulkan informasi global tentang pasar, kebutuhan pelanggan, dan persaingan. Penelitian pasar global adalah komponen yang sangat penting dari strategi bisnis untuk memperluas upaya pemasaran perusahaan secara global. Di sini kita akan menjelaskan tentang dua aspek. Yang pertama, dengan kompleksitas pasar yang global, tim riset pemasaran sangat penting untuk keputusan pemasaran global. Yang kedua, kesalahan yang membudaya disebabkan dari kurangnya riset pemasaran. Adapun beberapa pemasaran yang dapat membantu untuk manajerial untuk pemasaran global. Yang pertama itu untuk membuat keputusan yang lebih baik, mengakui persamaan dan perbedaan. Yang kedua untuk mendapatkan dukungan anak perusahaan lokal untuk keputusan yang baik. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama problem research, di mana kita bisa mendefinisikan masalah penelitiannya. Kita tahu masalahnya seperti apa, lalu kita definisikan. Yang kedua, desain research, mengembangkan desain penelitiannya. Seperti apa pengembangannya, dari sebelumnya mendefinisikan baru mengembangkannya. Lalu yang ketiga ada informasi research. Tentukan dulu informasinya seperti apa, kebutuhannya seperti apa yang mau dicapai. Lalu yang keempat, data collection. Kita kumpulkan dulu data-datanya seperti data sekunder maupun primer. Adapun beberapa data yang bisa kita cari yaitu fokus dulu kepada komponennya. Yang kedua, penelitian research-nya. Yang ketiga, penelitian secara observasinya. Dan yang keempat, uji pasarnya. Lalu yang kelima ada analisa data dan interpretasikan hasilnya. Jadi seperti apa hasilnya dan bisa diungkapkan. Lalu yang keenam, laporkan dan sajikan temuan penelitiannya seperti apa. Adapun beberapa masalah yang sering terjadi dalam melakukan riset pemasaran global. Salah satunya yaitu data, lalu ada koordinasi, time of money, dan koordinasi dan komparasi. Lalu kekurangan data akurat yang berada pada data sekunder. Lalu yang kedua kebutuhan waktu dan biaya. Lalu yang ketiga ada koordinasi upaya penelitian multinegara. Yang keempat, kesulitan dalam membangun komparabilitas antar studi negara multinegara. Lalu kita lihat bahwa perumusan masalah melakukan riset pemasaran secara global. Yang pertama, definisi yang tepat menyangkut riset pemasarannya. Yang kedua, dalam konteks internasional, riset pemasaran dirintangi peraturan suatu negara. Yang ketiga, kesulitan utama dalam merumuskan riset permasalahan adalah ketidaktahuan dengan lingkungan asing. Yang keempat, adanya hasil survei dikumpulkan secara teratur oleh agen riset. Dan yang kelima, apabila isu riset telah ditentukan, maka manajemen harus memenuhi kebutuhan yang akan diinformasikan. Lalu, dalam riset pemasaran global terdapat data sekunder, primer.
Yang pertama, data sekunder, data atau informasi yang telah tersedia. Itu adalah kebenaran atau tidak kebenarannya, kesesuaian dan maupun ketidaksesuaiannya. Yang kedua, data primer. Ketika informasi tidak bermanfaat atau tidak ada, yang tadi saya jelaskan bahwa secara data primer kita dapat melihat fokus pada kelompoknya terlebih dahulu. Yang kedua, penelitian surveinya. Dan yang ketiga, penelitian observasinya. Yang keempat, uji pasarnya. Ketika semua informasi itu sesuai, maka bisa diambil informasinya. Tapi jikalau informasinya tidak bermanfaat atau tidak ada, tidak perlu diambil. Yang ketiga, ada sumber data sekunder yang telah terpilih. Beberapa data yang telah terpilih yaitu salah satunya Lexis atau Nexis, Index, National Trade Data Bank atau US Department of Commerce, JETRO, OECD, IMF, dan lain sebagainya. Lalu adapun riset pemasaran. Dalam riset pemasaran ini terdapat beberapa aspek yang harus kita teliti. Beberapa aspek ini salah satunya yaitu permasalahan dengan riset data sekunder. Data sekunder yang tadi kita lihat ketepatan datanya atau akurasi datanya. Akurasi data ini dapat kita lihat bahwa sesuai atau tidaknya. Umur data, sudah berapa lama data ini kita ambil, apakah sudah lama atau tidak. Yang ketiga, relevansi data dari waktu ke waktu, sesuai tidak data yang kita pakai hari ini dibandingkan dengan data-data yang sebelumnya. Lalu ada hal yang dapat dibandingkan datanya, yaitu triangulate, dan yang kedua kesamaan konseptual atau fungsinya. Kesamaan konseptual atau fungsionalnya yaitu berdasarkan informasinya apakah konsep itu terdapat kesamaan atau tidak. Yang ketiga ada pengumpulan datanya. Yang keempat mensurvei metode untuk riset pemasaran antar budaya. Dan yang kelima daftar desain pertanyaannya. Pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan ditanyakan untuk memenuhi riset pemasaran tersebut. Lalu ada sampling, kita dapat melihat data-data melalui kuesioner ataupun sampling yang telah dilakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ari. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari Saudara Fikri. Sini akan menjelaskan market size assessment atau penilaian ukuran pasarnya, di mana ada beberapa peraturan atau tahap-tahap untuk menentukan assessment dari pasar itu sendiri, yaitu yang pertama, gunakan beberapa metode yang berbeda. Lalu yang kedua, jangan tertipu oleh angka-angka. Yang ketiga, jangan tertipu dengan metode khayalan. Terus yang keempat, lakukan suatu analisis kepekaan dengan menanyakan pertanyaan, yaitu dengan menanyakan bagaimana jika. Lalu yang kelima, ada cari penaksiran interval dengan batas yang lebih rendah dan batas lebih tinggi dibanding titik perkiraan. Nah, untuk metode-metode ini kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini ada beberapa metode untuk melakukan asesmen pasar itu sendiri. Pertama di sini ada metode analogi, di mana metode ini dimulai dengan memilih negara yang berbeda pada tahap perkembangan ekonomi, yang sama dengan negara tujuan dan yang mengetahui ukuran pasar. Metode ini didasarkan pada premis bahwa hubungan antara permintaan suatu produk dan indikator tertentu, misalnya permintaan produk terkait, adalah serupa di kedua negara. Lalu ada trade unit, ini juga salah satu metode cara alternatif untuk mendapatkan perkiraan ukuran pasar, didasarkan pada angka produksi dan impor lokal serta ekspor untuk produk yang diminati. Audit perdagangan menggunakan logika langsung, ambil angka produksi lokal, tambahkan impor, dan kurangi ekspor. Nah, di sini ada chain ratio method. Metode ini dimulai dengan angka dasar yang sangat kasar, sebagai perkiraan untuk ukuran pasar, atau misal seluruh populasi negara. Perkiraan dasar ini secara sistematis disetel dengan menerapkan tali atau rantai persentase untuk menghasilkan perkiraan yang paling berarti untuk total pasar yang berpotensi.
Nah, yang terakhir di sini ada metode di slide selanjutnya, yaitu metode cross-sectional atau sectional regression analysis. Nah, teknik ini statistik seperti regresi umumnya yang dimana dapat digunakan untuk menghasilkan estimasi ukuran pasar. Dengan analisis regresi ini, variabel diminati ukuran pasar terkait dengan satu set variabel prediktor. Untuk menerapkan regresi, pertama-tama Anda akan memilih sekumpulan indikator yang terkait erat dengan permintaan produk yang diminati. Nah, di sini saya akan mengambil salah satu contoh metode. Salah satu contoh metode yang saya ambil ini yaitu chain ratio metode. Nah, untuk menggambarkan produknya, nah mari kita lihat ukuran pasar potensial di Jepang misalkannya untuk pangsa pasar permen karet yaitu produk Nicorette pengganti atau nikotin yang dipasarkan oleh GlaxoSmithKline. Nah, jumlah penduduk Jepang mereka ada kurang lebih 127 juta pada tahun 2002. Angka merokok di Jepang sekitar 31%. 47 target dari perusahaan tersebut adalah perokok dewasa. Nah, kelompok usianya yaitu dengan range 15 hingga 64 tahun, kurang lebih sekitar 67,5% dari total potensial atau populasi Jepang. Nah, dengan metode rasio rantai ini, kemudian diperkirakan memperoleh perkiraan kasar dari potensi Nicorette di Jepang sebagai berikut. Nah, di sini Jepang misalkan ya base number total population seperti yang tadi 127 juta jiwa dengan adult population umur 15 sampai 64 tahun kurang lebih 8,6. Nah, didapatkanlah 0,675 kali 127 jiwa itu. Nah, untuk perokok dewasa sendiri terdapat 26,5. Lalu dengan bisa rumus sekitar 30% tadi 0,31 dikali 85,6 yaitu dikali dengan adult population dengan range 15 sampai 64 tahun. Nah, dan informasi lebih lanjut, nah maka didapatlah untuk menyempurnakan perkiraan ukuran pasar ini lebih jauh. Dalam kasus ini, perusahaan Jepang juga mengetahui melalui survei bahwa 64% perokok dewasa di Jepang ingin berhenti atau eh, apa berhenti merokok ya, berhenti merokok, dan 25% dari mereka ingin segera berhenti, sekitar 40%. Jadi 49%. Jadi potensi ukuran pasar jadi Nicorette itu sekitar 4,2 juta perokok. Makalah dapat diasumsikan dengan metode ini bisa dilakukan untuk market size assessment. Lalu lanjut. Nah, di sini ada teknologi informasi untuk pasar baru. Jadi untuk mendapatkan pangsa pasar baru ada teknologi yang bisa kita riset lewat informasi ini, yaitu point of scale atau point of sale atau POS menyimpan data pemindai, lalu data panel konsumen, sumber data tunggal, pergeseran dari pemasaran massal ke pemasaran mikro, lalu terus memonitor penjualan dari merek atau pergerakan pasar itu sendiri, melihat data pemindai untuk perusahaan dalam mengambil keputusannya. Lalu yang terakhir melihat data pemindai yang digunakan untuk memberikan dukungan merchandising kepada pengecer. Nah, inilah salah satu teknologi untuk mendapatkan pangsa pasar baru agar sebelum melakukan riset itu atau setelah melakukan ada langkah-langkah dari data-data tunggal atau apa disebutnya tuh eh, database dari perusahaan itu sendiri. Ya, lalu selanjutnya. Nah, cara mengelola riset pemasaran secara global di sini yang pertama pilih agen riset. Nah, ada kriteria dalam agen riset ini yaitu tingkat keahliannya, dia dari kecakapan, jejak jalur atau record, kredibilitas dan pengalaman, klien-klien dia secara jaringan atau networking, terus ada koordinasi multi country research. Jadi
ada koordinasi-koordinasi tiap suatu negara dalam mendukung berhasilnya riset pemasaran secara global. Nah, berdasarkan kriteria itu yaitu konflik ini disebut emik lawan dilema etik. Nah, seperti budaya-budaya dalam setiap negara. Lalu ada sekolah emik berfokus kepada masing-masing negara. Setelah itu ada etika pendekatan, menekankan sifat perilaku dan sikap universal. Nah, ini juga salah satu yang menjadi faktor untuk melakukan riset apabila ingin launching produk, karena budaya atau karakter setiap negara itu pasti berbeda-beda. Dan disitulah tugas-tugas seorang riset pemasaran harus benar-benar memiliki multi country dalam riset ini. Lalu ada yang keempat, untuk mengukur fenomena seperti itu membutuhkan tindakan yang tidak bias. Misalnya untuk banyaknya barang dan jasa, tampaknya ada konvergensi dalam preferensi konsumen lintas budaya. Nah, yang terakhir yang kelima, preferensi konsumen dapat dipelajari dari sudut pandang etik. Nah, seperti itulah, maka konsumen itu ada bermacam-macam sudut pandang, sehingga apabila saat ingin melakukan launching produk, sangat penting sekali untuk melakukan riset pemasaran. Nah, lalu yang selanjutnya, nah, dari summary Global Marketing Research ini, secara singkatnya itu pemasaran global bisa diartikan sebagai proses pemutusan sumber daya dan tujuan organisasi pada peluang pasar dalam melakukan sebuah bisnis atau membangun perusahaan yang berskala internasional. Masing-masing pelaku pemasaran harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam kaitannya dengan pemasaran global, sehingga mampu bersaing dengan baik dan juga mampu menguasai pangsa pasar internasional. Mungkin dari kita, saya dan Fikri, kurang lebihnya seperti ini tentang Global Marketing Research. Apabila masih banyak kekurangan atau kata-kata atau redaksional yang belum bisa dapat dipahami, bisa langsung kita kaji bersama atau komen di kolom komentar channel YouTube nanti, atau bisa menghubungi kontak person yang akan nanti kita simpan di salah satu media sosial. Mungkin seperti itu, Mas Fikri. Ya, terima kasih atas attention-nya. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.